Adik-adik, Shalom, kita ketemu lagi untuk beribadah kembali di sore hari ini. Adik-adik, yuk kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau minta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami semuanya. Untuk kesehatan yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami, makan minum yang berkecukupan bagi kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hari ini. Berkati Tuhan dari awal, tengah, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, kita akan masuk ke dalam penyembahan, ke dalam pujian dulu ya. Lagu ini adik-adik, kita akan mulai dengan lagu Dari Terbit Matahari. Kita akan puji Tuhan kita selama-lamanya sepanjang hidup kita. Mari kita memulai lagu Dari Terbit Matahari. Oke adik-adik semuanya, karena hari ini kita dapat pesan apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Bagaimana Adi? Benar sekali, ayo kita memuji nama Tuhan. Yes, dari terbit matahari. Yo! Adik-adik, kita akan lanjutkan dengan lagu yang kedua. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Yo, mari kita nyanyikan. Yesus pokok dan kita
Adik-adik, kata lagu tadi, kita bisa berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam pokok anggur. Nah, pokok yang anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus terus berpegang kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari adik-adik kita akan berdoa kembali. Kita akan minta pimpinan Tuhan untuk memberikan kemampuan kita untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Mari, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkesempatan untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon berkat dari Tuhan untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Mari Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan lanjutkan ya. Masih di dalam Hakim-Hakim. Kali ini kita akan masuk ke dalam Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Ada seorang hakim yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, bangsa Israel dikatakan di Hakim-Hakim 13 dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan kembali apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Waduh, lama ya adik-adik. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang hanya menghukum, tetapi Tuhan juga menyediakan hati kasihnya yang begitu besar untuk bangsa Israel, menginginkan bangsa Israel untuk lepas dari tekanan orang Filistin. Karena itu Tuhan menyuruh satu orang malaikat untuk ketemu dengan bapak dan ibu Manoah. Bapak dan ibu Manoah dari Sora dikatakan ya. Nah, Ibu Manoah ini, ibu dari istri dari Bapak Manoah ini kita panggil dengan Ibu Manoah aja ya. Soalnya gak ada namanya, Ibu Aida cari juga gak ada namanya. Udah kita sebutnya Ibu Manoah aja ya. Nah, Ibu Manoah ini gak bisa punya anak. Gak bisa dikatakan, di dalam Alkitab dikatakan Ibu Manoah ini mandul. Gak bisa punya anak. Tapi kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar untuk bangsa Israel mendatangi Ibu Manoah. Katanya gini, kata malaikat, Ibu Manoah, nanti kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, padahal ini sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi, sesuatu yang mustahil. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, akhirnya Bu Manoah bisa melahirkan. Nah, tapi apa ya tujuannya ya? Apakah Ibu Manoah melahirkan seorang anak hanya lahir aja gitu? Gitu-gitu? Bukan, ada tujuannya. Tuhan bilang Ibu Manoah, ibu dan anak ibu akan disebut, ibu akan melahirkan seorang anak dan engkau harus mengkhususkan anak ini untuk Tuhan. Dan anak ini akan disebut sebagai Nasir Tuhan, yaitu seseorang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ibu maupun anak, engkau harus menguduskan hidupmu, mengkhususkan hidupmu. Tidak boleh makan anggur, tidak boleh makan minum anggur, makan apapun yang terbuat dari anggur. Waduh, berarti kismis juga gak boleh. Waduh, ini betul-betul harus menahan diri untuk mengkhususkan diri. Nah, katanya, dan selain itu, selain Ibu Manoah maupun anak ini tidak boleh minum anggur, anak ini sampai selama-lamanya tidak boleh mencukur rambutnya. Waduh, berarti rambutnya panjang juga harus dibiarkan, paling dijalin, diikat supaya rapi, supaya nggak kemana-mana. Tapi nggak boleh dipotong. Waduh, padahal gerah, gatel, nggak boleh dipotong. Wah, kalau Bu Aida nih kayaknya nggak sanggup ya. Nah, iya, anak ini diberi nama Simson ya. Anak ini diberi nama Simson. Dan pisau cukur tidak boleh
mengenai kepalanya sepanjang hidupnya. Nah, selain pisau cukur tidak boleh, juga hidupnya harus kudus, harus takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kehidupan dari Simson sesudah besar, ya. Wah, Simson ini ternyata ya adik-adik bukan bukan anak yang menurut nakal. Udah gedenya nih ya, Simson ini apa tahu nggak? Dia tuh suka sama perempuan dari negara Filistin. Padahal firman Tuhan katakan tidak boleh berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Tetapi Simson nakal. Simson apa adik-adik? Nakal. Gak nurut sama Tuhan. Lihat. Simson waktu itu mau pergi sama mama papanya ke kota Timna. Katanya gini, Mama, Papa, saya suka sama seorang gadis dari kota Timna. Ayolah ke sana, aku mau menikah dengan mereka, dengan dia, katanya gitu ya. Ayo kita ke sana. Waduh, papa mamanya bilang gak boleh. Gak apa-apa papa mama, aku jagoan kan, aku ini kan kuat, pasti bisa ngalahin semuanya. Waduh, ini Simson ini nakal adik-adik, tidak benar. Terus ya mama papanya akhirnya begini, ya udah kamu kalau memang seperti itu maumu ya sudah. Ya mama papanya juga sama lagi nih ya, udah anaknya nakal, mama papanya juga nyerah. Ya coba kita lihat, ternyata ya waktu di perjalanan di Timna ya, mau ke Timna, tiba-tiba lihat tuh di gambar tuh ada seekor singa mau menerkam Simson. Katanya, wah Simson dengan kekuatannya, dengan gagah dan kuatnya dia kalahkan yang namanya singa. Wah, singanya kalah, singanya keok adik-adik. Wah, kata Alkitab singanya kalah seperti kambing, bukan kambing lagi, seperti anak kambing. Waduh, Simson menjadi orang yang kuat, gagah dan perkasa. Tetapi dia lupa kalau kekuatannya itu dari Tuhan. Dia itu pakainya bukan pakai yang benar, malah pakainya untuk memamerkan kekuatan. Jadi waktu mama papanya, jangan menikah sama orang Kristen. Gak apa-apa, saya ini kan kuat. Kita lihat ya, kita belajar dari seorang Simson yang kuat tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar hari ini. Nah, sesudah Simson mengalahkan si singa, waktu dia lewat balik ke jalan itu, tiba-tiba ada apa? Di bangkai singa itu ada sarang lebah, ada madu. Diambil adik-adik madunya. Padahal nakal nih si Simson. Padahal firman Tuhan bilang, kalau kita baca di kitab-kitab di keluar bilangan, mungkinnya di bilangan ada, gak boleh menyentuh bangkai. Ini ya malahan ada madu di bangkai singa. Simson ambil karena dia pikir saya kan gagah, saya kan kuat, gak akan apa-apa. Dimakan si madunya, enak, manis katanya gitu. Dikasih juga madunya ke si mama papanya, tapi gak ngomong Simsonnya kalau madunya itu dapat dari bangkai, ada di bangkai singa. Nah, udah gitu ya adik-adik ya, dia sampai di tempatnya gadis Filistin dan dia menikah dengan gadis Filistin. Terus ya, waktu menikah di pestanya itu ya, Simson memberikan teka-teki. Katanya, coba siapa yang tahu dari yang kuat keluar yang manis? Coba apa? Nah, orang-orang Filistin ditantang, ayo kalau kamu bisa akan saya serahkan harta saya katanya. Tapi kalau kamu gak bisa, maka kamu akan harus menyerahkan harta saya. Wah, orang-orang Filistin bingung, masa dari yang kuat keluar yang manis? Apa itu ya? Terus apa coba adik-adik? Terus orang-orang Filistin ngebujuk istrinya. Hei, kamu
Ayo cari tahu dong dari suamimu. Apa? Kan kamu kan orang Filistin, kita kan sebangsa. Ayo, masa kamu nggak kasihan sama kita orang-orang Filistin, teman-teman kamu? Istrinya apa? Bukan istri yang sungguh-sungguh sayang sama suaminya. Dia hanya memanfaatkan suaminya. Ternyata apa? Katanya si istrinya, ayolah, Kang Simpson. Ini dipanggilnya Kang. Dipanggilnya Kang. Ayolah Kang Simpson. Aduh, Kang Simpson yang baik hati. Tolong dong kasih tahu padaku apa rahasianya. Gitu. Katanya Simpson, gak bisa. Saya juga gak ngasih tahu sama mama papa. Masa saya mau ngasih tahu sama istri saya? Gak bisa. Ayo dong, jangan gitu Kakang. Katanya gitu. Jangan gitu. Pura-pura lembut istrinya ini. Jangan gitu dong Kakang. Aduh, tolong dong. Kan kamu katanya cinta sama saya. Kasih tahu dong. Nah, adik-adik, dibilangin gitu, hatinya Simpson, badannya yang gede gitu, kalah sama perempuan. Padahal si perempuan itu, istrinya itu tidak tulus, tidak sayang sungguh-sungguh. Dia hanya memanfaatkan. Tuh kan, kalau orang yang di luar Tuhan, yang jauh dari Tuhan, tuh bahayanya besar. Tidak tahu lagi apa yang benar, apa yang salah. Kan? Lihat tuh. Sampai akhirnya ya sudah, karena kamu memaksa, ya udah saya kasih tahu. Tahu nggak, yang kuat itu adalah singa, dan yang manis itu adalah madu. Madu itu ada di dalam sarang, di dalam bangkai singa yang aku makan. Oh gitu. Oh ya. Nanti saya nggak akan kasih tahu deh. Padahal apa? Dia kasih tahu sama istrinya ke yang lain, dan akhirnya teka-tekinya itu orang-orang Filistin jadi pada tahu. Akhirnya Simpson jadi kalah. Kan Simpson harus bayar semua harta-hartanya. Simpson udah kuat dan juga pemarah. Dia marah. Wah, gak benar ini si saya. Pasti si saya ngasih tahu. Dia usir istrinya. Dia kasihin istrinya ke temennya. Waduh, ini kayak kucing aja dikasihin ke orang. Masa istrinya dikasihin ke orang, ke temennya? Istrinya dikasihin. Aduh, ini Simpson ini gak benar nih. Coba adik-adik, kita mau belajar banyak ya dari Simpson ini. Simpson marah, saking marah apa coba? Dia ambil tulang dari keledai, katanya. Pukul semua orang Filistin, pukul. Wah, dikalahin semua orang Filistinnya dengan marah. Karena marah dia pukul semuanya. Waduh, tuh ya, udah gitu ya. Terus sambil masih marah, terus ya udah marah, terus dia ya udah pukul. Udah berapa kali lama kemudian dia inget sama istrinya yang dikasihin ke temennya. Dia mau ambil kembali istrinya. Taunya apa coba? Sama orang tua dari istrinya apa? Dikasih lagi, dinikahkan lagi ke orang lain. Waduh, Simpson tambah marah. Dia marah, coba apa adik-adik? Dia ambil 300 ekor anjing hutan. Waduh, kuat banget ini si Simpson. Di ekornya dari satu ekor diikat, disatuin apa? Terus dicelupin ekornya itu ke minyak, jadi obor. Terus dilepas si anjing hutannya itu di ladang gandumnya orang Filistin. Semuanya kebakaran adik-adik. Wah, orang Filistinnya, waduh, ini siapa yang berbuat ini? Wah, katanya Simpson. Wah, orang-orang Filistin tambah marah sama Simpson. Jadi Simpson, lihat adik-adik, kekuatannya itu dipakai yang untuk memuaskan nafsunya. Kalau dia ketoel, dia kesinggung, marah, semua dihajar habis-habisan. Waduh. Ini padahal Simpson ini dikatakan awalnya Tuhan mau menghadirkan Simpson dari seorang ibu yang
tidak bisa melahirkan anak, tetapi akhirnya bisa mempunyai anak dengan tujuan apa? Untuk dipakai Tuhan mengalahkan bangsa Filistin untuk kemuliaan Tuhan, untuk melepaskan bangsa Israel. Tetapi sekarang melenceng. Kekuatan yang Tuhan kasih pada Simson, dipakai Simson untuk apa? Untuk memuaskan dirinya sendiri, memuaskan amarahnya. Kalau marah, wah, dia pakai kekuatannya untuk melawan semua orang Filistin. Wah, dan adik-adik lihat, walaupun dia gagah dan kuat, bisa melawan singa, tapi dia nggak bisa melawan perempuan, melawan tipu muslihat perempuan. Padahal perempuan-perempuan yang ada di dalam hidupnya bukan perempuan-perempuan yang benar. Karena perempuan-perempuan itu bukan perempuan-perempuan yang dari Tuhan, tetapi dari kepuasan Simson sendiri. Simson melihat, cantik itu perempuan. Padahal, jahat adik-adik. Jadi kita terus harus hidup di dalam Tuhan. Supaya tadi Yesus pokok dan kita ada caranya. Kita gak bisa apa-apa kalau di luar Tuhan. Jangan pikir kita kuat, gagah kita bisa. Gak bisa adik-adik. Nah, belum sampai situ. Terus ya, satu kali Simson suka sekali. Ini Simson ini gak kapok-kapok. Dia dulu udah dipermainkan sama perempuan. Tetapi sekarang gak kapok-kapok. Dia masih mencari perempuan dari Filistin. Perempuan dari yang tidak kenal Tuhan. Aduh, coba lihat ya. Ada seorang perempuan yang cantik, manis. Namanya Delila. Kita kan suka main game kan dulu kan. Simson, Delila dan singa ya. Nah, Delila, cantik. Dan Simson suka sekali sama Delila. Tetapi, nah ini terulang lagi. Simson apa? Orang-orang Filistin pakai Delila. Ayo Delila, coba kamu cari tahu apa sih kekuatan Simson? Dari mana sih dia kok bisa kuat banget? Ada pintu gerbang kota segede apa bisa dijebol, angkat sampai ke gunung. Terus singa segede apa juga bisa kalah. Orang-orang Filistin bingung. Kenapa ya? Apa ya kekuatannya? Terus ya si Delila bilang gini. Kakanda Simson tadi dipanggil kakang, sekarang dipanggil kakanda. Aduh, ini ya, kakanda sayang, tolong dong kamu kasih tahu sama Delila. Kan katanya kakanda sayang sama Delila. Tolong dong kasih tahu apa rahasianya kakanda bisa kuat. Oh, kamu pengen tahu kakanda bisa kuat? Gampang, pakai ikat aja. Kakanda tidak akan kuat lagi kalau kamu ikat dengan tali yang baru, katanya gitu. Wah, Delila coba pakai tali yang baru diikat kuat-kuat. Tetapi lepas. Kakanda bohong sama Delila. Ayo dong yang bener kakanda. Apa dong kekuatannya? Enggak Delila. Coba Delila pakai tali busur yang baru, katanya gitu ya. Tapi kakanda gak bohong kan kali ini? Enggak, betul. Delila cari tali busur. Coba ya Delila ikat. Terus coba ya. Kok masih bisa ya? Kakanda bohong lagi sama Delila. Jangan gitu kakanda. Kan katanya kakanda gak boleh bohong. Iya, saya gak akan bohong kali ini. Saya mau tidur katanya Delila. Katanya Simson. Padahal belum
belum jadi istrinya Delila itu. Simpson nakal adik-adik. Terus dia bilang gini, ayo dong Kakanda bilang dong sama Delila. Kan katanya Delila cintanya abang, cintanya Kakanda. Tolong dong kasih tahu. Iya, saya kasih tahu. Kekuatannya saya akan hilang kalau kamu potong rambut saya. Oh, hanya itu. Oh, atuh ngomong dari tadi Kakanda katanya gitu. Iya, coba ya. Udah, saya ngantuk, saya mau tidur. Dan adik-adik waktu Simpson bobo, Delila nyuruh orang ambil gunting. Wah, diambil gunting terus digunting. Delila Simpson kan udah bangun tuh. Kakanda bangun katanya gitu ya. Itu tuh Kakanda ada orang Filistin mau membunuh Kakanda. Coba. Wah, dipikirnya Simpson gak lagi tidur, gak tahu kalau rambutnya udah dipotong. Jadi dia pikir tuh dia gagah dan perkasa. Mana orang Filistin? Gampang. Taunya apa? Udah kalahkan Simpsonnya karena apa? Udah dipotong. Rahasia yang terbesar diberitahu kepada perempuan Delila. Dia tidak menjaga hatinya. Simpson gak menjaga hidupnya, gak menjaga hatinya, takut akan Tuhan. Dia lebih takut gak takut kalau ditinggal sama Tuhan kayaknya nih Simpson. Lebih takut ditinggal sama siapa? Lebih takut ditinggal Delila. Akhirnya apa? Wah, Simpson sekarang dengan mudah ditangkap oleh orang Filistin. Dan orang Filistin yang lagi marah sama Simpson, apa tahu gak? Simpson dicongkel matanya sampai buta. Dua-duanya, gak satu, dua-duanya. Sekarang tadinya Simpson gagah perkasa, sekarang Simpsonnya gini. Apa-apa gak bisa lihat. Tadinya bisa lihat cewek-cewek yang cantik, sekarang gak bisa adik-adik. Matanya sekarang buta. Tapi Tuhan izinkan semuanya terjadi. Tuhan baik, Tuhan sayang sama Simpson. Lebih baik engkau kehilangan matamu daripada engkau kehilangan kasih karunia di dalam hidupmu. Tuhan bilang, iya. Karena Tuhan sangat sayang sama Delila lagi sama Simpson. Tuhan izinkan Simpson kalah sama Delila. Tuhan izinkan Simpson kalah sama orang Filistin sampai harus matanya buta. Dan sesudah buta ya adik-adik ya, dia dituntun sama orang. Kalau kemana-mana dituntunnya terus apa? Di dalam di dalam penjara. Nih lihat tuh gambarnya tuh. Simpson disuruh apa? Ngegiling. Kalau dulu pakai tenaga kuat, piung. Sekarang enggak. Kalau ngegiling ya, adik-adik ya, kalau ngegiling gitu ya, enggak bisa. Enggak bisa, enggak akan jadi gilingannya, enggak akan halus. Orang kalau ngegilingnya harus pelan-pelan, tapi gitu terus gitu, harus pelan-pelan. Tuhan didik Simpson loh adik-adik. Tadi matanya hilang, jadi nggak bisa lihat cewek-cewek yang cantik-cantik gitu. Sekarang apa? Tuhan lembutkan hatinya. Dia ganti tadinya yang gagah kuat perkasa, sekarang apa? Tugasnya apa? Ngegiling supaya halus, harus sabar. Gak bisa ngegiling, gak akan jadi deh. Bu Aida ya di rumah kan suka bikin kue, sekarang ya lagi senang bikin kue, lagi belajar untuk sabar. Gak bisa, udah jangan bikin kue. Gitu, gak bisa, gak akan jadi bagus. Sama ini juga disuruh ngegiling. Udah ngegiling gitu ya. Jadi dianya hatinya jadi lembut sekarang Simpson. Dan sekarang Simpson di tengah-tengah kehidupan yang begitu sepertinya gagal. Kalau kata orang, ya Simpson gak ada apa-apanya sekarang. Simpson sekarang keok. Apakah betul Simpson keok? Apakah rencana Tuhan yang dari awal untuk menjadikan dia seorang Simpson yang dipakai Tuhan menjadi keok?
menjadi gagal rencana Allah? Kita mau lihat. Satu kali orang-orang Filistin mengadakan perayaan dengan menyembah kepada dewanya. Wah, orang-orang pada berkumpul banyak, ratusan orang. Wah, ribuan orang, bukan ratusan lagi, ribuan orang berkumpul. Wah, rajanya semua di situ. Wah, terus orang-orang bilang, keluarkan Simson katanya. Karena Simson ini dianggap sebagai penjahat besar. Keluarkan Simson, kita mau lihat seperti apa sekarang dia. Keluarkan. Wah, tahu nggak anak-anak? Simson yang dulu gagah perkasa sekarang matanya buta, jalan pun dituntun oleh seorang anak. Aduh, betapa luar biasanya Simson. Sekarang Simson harus kalau jalan kelihatan dituntut oleh seorang anak. Dia memerlukan pertolongan orang lain sekarang. Dulu mau gagah, sekarang sampai semua orang Simson suruh ngelawak katanya gitu. Coba Simson suruh ngelawak. Tahu nggak adik-adik? Simson suruh ngelawak dan dia ngelawak di sana. Di sana ngelawaknya apa? Buaida nggak diceritain di Alkitab melawaknya seperti apa. Tetapi orang-orang pasti mencemooh Simson. Tadinya gagah perkasa, sekarang udah nggak ada apa-apanya. Bukan yang nggak ada apa-apanya lagi, benar-benar nggak ada apa-apanya. Matanya buta, lihat juga nggak bisa, gitu-gitu jalannya juga kesini kesana, kesini salah, kesini, diketawain, Simson, Simsonnya keok, gak ada apa-apanya. Simson sekarang sudah menyadari betapa dia tahu bahwa apa yang dia punya sekarang, selama ini yang dia punya, kekuatan yang dia punya, itu bukan berasal dari dia sendiri, tetapi dari kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk hidupnya. Kalau dia boleh dikhususkan oleh Tuhan menjadi nasir Tuhan, itu pun bukan karena gagah kuat dia, tetapi karena apa? Kasih karunia Tuhan buat dia. Kalau dia boleh jadi Simson, boleh lahir dari seorang mamah yang harusnya tidak bisa punya anak tetapi bisa jadi punya anak, itu benar-benar hanya karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dari situ Simson benar-benar menyadari, Tuhan ampuni saya Tuhan, kalau saya sudah jauh dari Tuhan, kalau saya tidak pada pokok yang benar. Dia menjadi ranting yang bagaimana kumaha sendiri. Sekarang dia ingat, Tuhan tolong kembalikan kekuatanku. Aku mau mati bersama orang-orang ini. Aku mau robohkan. Karena dia tahu bahwa dia lahir untuk apa? Mengalahkan orang Filistin untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel boleh merdeka. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Dia bilang, saya mau Tuhan dipakai oleh Tuhan kali ini. Biarin saya udah gini, tapi saya tahu, saya mohon belas kasihan Tuhan untuk saya dipakai oleh Tuhan. Dan dia ambil tiang. Orang-orang bilang gini, mana kekuatan kamu, udah gak ada apa-apanya, kamu udah keok, kekuatan kamu udah dipotong, udah gak ada kekuatannya. Orang-orang Filistin lupa kekuatannya bukan pada rambutnya, tetapi kekuatannya pada siapa? Pada Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Orang Filistin lupa, dipikirnya rambutnya udah hilang, kekuatannya pun udah hilang. Orang Filistin lupa, adik-adik tahu nggak? Dia pegang dua tiang utama dia pegang, terus dia bilang, Tuhan tolong. Wah, itu ambruk tuh, lihat di gambarnya tuh, ambruk. Wah, semua orang pun mati, termasuk Simson pun mati, tetapi dia mati dengan bertobat. Dia bilang, Tuhan, aku mau kali ini dipakai oleh Tuhan. Dan luar biasa adik-adik. Dikatakan di Alkitab yang
orang-orang Filistin yang dikalahkan pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dikalahkan pada waktu hidupnya. Adik-adik, lewat firman Tuhan kali ini kita mau belajar lagi bahwa kalaupun kita ada, adik-adik ada, Bu Aida ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk kita. Ada rencana Tuhan yang begitu besar untuk kita. Gak boleh main-main dengan rencana Tuhan itu. Kita harus fokus sama seperti tadi, Yesus pokok dan kita carangnya. Tanpa itu kita gak bisa berbuah. Kita gak akan mengerti Tuhan mau apa dalam hidup saya. Nanti paling-paling gini, saya mah udah gak bisa apa-apa. Udah saya mah gini. Udah saya mah mama saya juga bilang gini. Karena apa? Karena gak berpegang pada pokoknya. Ya, yuk firman Tuhan kali ini mengingatkan kita kembali bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kita harus bangga. Kita ini punyanya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar untuk kita. Masing-masing kita beda-beda. Bu Aida Tuhan pakai untuk apa? Beda-beda. Dengan Om Milala beda-beda. Dengan Pak Joko beda-beda. Dengan Koko Muek beda-beda. Tetapi satu hal, bahwa kita dipakai Tuhan semuanya untuk memuliakan Tuhan, untuk memenuhi rencana Tuhan. Ya, yuk adik-adik, walaupun kita pintar, kita kuat, kita gagah, gak boleh dipakai untuk hal yang gak benar. Karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan untuk memuliakan namanya. Ya, yuk sebelum berpisah kita akan dengarkan lagi satu lagu pujian, bukan kuat, bukan gagah. Ya, yuk mari kita dengarkan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan, oleh Rohku kata Tuhan. Oke, anak-anak, jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita mau lakukan itu semua. Tapi kita mau ingat, hanya karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan sudah beri keselamatan untuk kita semua. Tuhan sudah tebus kita, menjadikan kita manusia-manusia yang kudus. Dan kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita masing-masing. Ya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar dari seorang Simson. Bagaimana kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Rencana Tuhan yang begitu besar untuk Simson tidak pernah gagal Tuhan. Walaupun Simson nakal, walaupun Simson awalnya tidak
tidak memakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi Tuhan panggil Simson kembali untuk dia boleh kembali menjadi nasir Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau sayang pada kami semua. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup kami ada rencana Engkau yang begitu besar. Kami mau Tuhan, bersama-sama Tuhan, hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk memenuhi segala rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Selamat Bapak, kami juga mau berdoa untuk mama papa kami ya Tuhan, berikan mereka orang tua kami ini pekerjaan yang luar biasa Tuhan, rezeki yang melimpah Tuhan, sehingga kami semua boleh terberkati. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa untuk kesehatan kami semuanya Tuhan. Kami tolong kami supaya kami boleh terus sehat, boleh terus kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom adik-adik. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan.